Mohon yang di atas bisa tenang. Malah rame. Yo tenang, jangan rame. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahdi. Yang kami hormati Al-Ustadz Fadlan Fahamsah LCMHI Hafidhullah Ta'ala. Yang kami hormati Mudir Pondok Pesantren Al-Ittisam Ustadz Said Samsul Huda, dan seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara yang akan kita laksanakan pada kesempatan sore hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian yang kedua sambutan, kemudian yang ketiga tausiah, kemudian yang keempat sosialisasi Sekolah Tinggi Ali bin Abi Thalib Surabaya, kemudian yang terakhir yaitu penutup. Marilah acara kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara yang berikutnya yaitu sambutan kepada beliau Ustadz Said Samsul Huda. Kami persilahkan. Monggo Ustadz bisa naik sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita mendapatkan dadaan. Jadi bukan hanya tahu bulat yang dadaan. Kita dadaan kedatangan para asatidzah dari Ustaz Ali bin Abi Thalib Surabaya. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Satu kehormatan bagi kita semua Pondok Pesantren Al-Ittisam. Seharusnya kami Ustadz yang sowan ke Surabaya. Karena kalau dilihat dari nasabnya, Pondok Al-Ittisam itu anak dari Surabaya. Jadi kalian para santri itu adalah cucunya. Harusnya cucu atau anak yang sowan ke orang tua, tapi ini kewalik ini kewalat ini. Jadi guru-guru kalian para asatidz, Ustadz Nasruddin Gunarto, Ustadz Muhammad Insan, Ustadz Agus Eko, kemudian Ustadz Iman, Ustadz Didik, ya, dulu ada kita mengirim juga Ustadz Didik yang sekarang bergabung dengan Ustadz Wujud, Muhammad Wujud. Kemudian ada kita kirim juga Ustadz Agus Suranto.
Jadi ada 3 Agus. Pertama Agus Buntoro, kemudian Agus Suranto, kemudian Agus Eko. Nah, semuanya nyecep ilmu di Surabaya. Jadi para asatid di Surabaya itu simbah kalian, sehingga bukan orang lain, ini satu keluarga. Oleh karena itu sebetulnya beberapa waktu yang lalu kami merencanakan Ustaz untuk sowan ke Surabaya karena mendengar berita Ustaz Mubarak beliau sakit. Tapi qadarullah karena beberapa hal kondisi kesehatan saya tidak memungkinkan, kemudian sampai sekarang belum terlaksana. Jadi kami ingin mengajak anak-anak ini untuk sowan ke guru-gurunya. Ada Ustadz Gunarto, Ustadz Agus, Ustadz Iman, Ustadz Insan. Karena saya merasakan betul bagaimana keberkahan guru-guru kita. Kalau kita tidak menyambung hubungan itu sangat disesalkan dan sangat rugi. Saya belajar kalau saya itu muridnya Gus Dur. Jadi saya belajarnya di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang. Jadi ke sana. Nah, itu pun saya merasakan ada sesuatu yang hilang ketika saya tidak sempat untuk mendatangi ustadz-ustadz yang dulu mau tidak mau itu sudah memberikan ilmu kepada saya. Ya, terlepas dari kondisi mereka, amaliyah mereka, tapi saya bisa mengerti, kenal bahasa Arab dan selanjutnya itu atas jasa ustadz-ustadz tersebut. Dan saya mendengar beberapa asatidz sudah meninggal, jadi saya belum sempat ketemu, sehingga saya merasakan sangat menyesal. Oleh karena itu saya kepingin ustadz-ustadz yang ada ini tetap menjaga silaturahmi, sowan ke ustadz-ustadz ya di Surabaya, di Gresik. Saya sempat di Gresik di Ustadz Awan. Ini sedikit kami sampaikan sehingga hubungan kita Pondok Pesantren Al-Ikhtisam dengan Stay Ali Surabaya itu bukan hubungan yang baru-baru saja. Bahkan sebelum Stay Ali lahir, dahulu zamannya Ustadz Gunarto itu namanya LPBA, Lembaga Pengembangan Bahasa Arab. Jadi belum sekolah tinggi, kemudian bermetamorfose menjadi sekolah tinggi Ali bin Abi Thalib. Nah, oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah, pada kesempatan ini kita berkesempatan untuk bertemu dengan simbah-simbah kita. Walaupun beliau lebih muda. Ustadz Fadlan ini sangat muda, tapi nasabnya mau tidak mau di atas kita. Beliau guru-guru kita. Oleh karena itu kita ucapkan jazakumullah khairan kepada beliau dan para asatidz yang lain yang pada sore hari ini berkenan untuk mengunjungi putra-putranya, cucu-cucunya di Al-Ikhtisam. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada langkah-langkah beliau semuanya, diberikan kekuatan, kesehatan untuk senantiasa berkhidmat bagi Islam dan kaum muslimin. Tidak lupa kami mohon maaf Ustaz atas segala sambutan dan mungkin suguhan yang
tidak ya kurang pantas barangkali. Kami tahu bahwa Ustadz Fadlan dan Ustadz yang lain dalam keadaan capek karena perjalanan sudah 3 hari ini, tapi semoga apa yang nanti disampaikan betul-betul akan bermanfaat kepada kami semua, pada para santri-santri, dan kami berharap bahwa hubungan ini akan terus disambung. Caranya dengan kalian belajar di sana. Jadi kalau akhir-akhir ini banyak yang belajar di STDI ya, sehingga kita punya 2 orang tua di Surabaya dan di Jember. Nah, kita lanjutkan terus ya. Kemarin kita kirim ke Surabaya, qadarullah tidak kuat Ustaz. Sehingga medot di semester kedua. Nah, karena pandemi terus kemudian permasalahan keluarga sehingga tidak melanjutkan. Demikian para hadirin sekalian, semoga apa yang saya sampaikan ini lebih mendekatkan hati kita kepada beliau dan para asatidz yang lain, sehingga di dalam kita menerima nasihat ini bukan orang lain, ini adalah nasihat dari orang tua kita. Nah, simbah kalian secara nasab itu simbah kalian, sehingga mohon dicermati, didengarkan ya, sebaik-baiknya, insya Allah akan bermanfaat. Demikian dari kami, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau Ustaz Faiz Hamsuda yang telah memberikan sambutannya. Kemudian ada yang ketiga, yaitu tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh beliau Ustaz Dr. Fadlan Bahantah SCMHI. Beliau adalah dosen Syekh Ali bin Abi Thalib Surabaya, sekaligus mungkin Mahat Ali Ansari, kemudian salah satu pemateri di Al-Iman TV. Marilah kita dengarkan tausiah dari beliau. Pada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyyinal karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan di tempat yang baik, yaitu masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbu biqa'il ardi ilallahi masajiduha. Tempat-tempat di muka bumi yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjidnya. Wa abghaduha ilaihi aswaquha. Dan tempat-tempat di muka bumi yang paling dibenci Allah adalah pasar-pasarnya. Alhamdulillah, petang hari ini dikumpulkan Allah di sebaik-baik tempat. Mudah-mudahan ini menjadi pertanda kita dikumpulkan Allah di surganya yang luas kelak. Amin ya rabbal alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Semoga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
beserta ahli bait keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh umat beliau yang senantiasa berjalan di atas sunnah dan ajaran beliau. Kemudian selanjutnya kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran mewakili Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib Surabaya, dan menyampaikan salam khusus dari mudir kami Ustadz Oscar Wardana, mengucapkan salam kepada panjenenganipun Ustadzuna Al-Ustadz Said Samsul Huda, Mudir Ma'had Al-I'tisam, hafizahullah ta'ala. Mugi-mugi piyambakipun seger waras, sehat walafiat. Kok tadi bahasa Jawa nih? Mugi-mugi piyambakipun sehat walafiat, dipun jagi kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dua hari ini kita keliling ke daerah Gunung Kidul nggih. Kami merasakan asar dari perjuangan beliau Ustadz Said. Kita diajak keliling Ustadz Iman, Ustadz Insan, dan juga senior kami Ustadz Nasruddin Gunarto, keliling ke tempat-tempat yang Masya Allah ternyata itu adalah buah dari perjuangan orang tua kita Ustadz Said dalam berdakwah di daerah Gunung Kidul. Itu asar bekas yang sangat nampak sekali. Mudah-mudahan Allah langgengkan nikmat ini dan Allah kembangkan lagi, dan mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala peparing kepada ustadz kita dan seluruh ustadz-ustadz yang ada di Al-I'tisam, Ustadz Agus juga dan ustadz yang lain. Mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan membina masyarakat. Dan tadi disebutkan Ustadz Said kalau Ustadz Ali itu adalah bapak panjenengan semuanya, adik-adik, atau bahkan disebut mbah gitu. Tapi dari sisi usia kami sekarang di Ustadz Ali banyak yang jauh merupakan junior-junior beliau, sehingga tetap sah dan tetap seharusnya kami yang mendatangi beliau, ya, karena di antara haknya kibar adalah yang muda-muda harus sowan dan mengambil ilmu, mengambil pengalaman, dan itu kita rasakan. Dan tadi Ustadz Nasruddin, ayo Ustadz kita ke pondok nanti istirahat sebentar di area yang sangat mewah gitu. Dan alhamdulillah bener-bener mewah, ya, mepet sawah. Wah, luar biasa. Itu yang enggak mboten wonten ten Surabaya Ustadz, mboten wonten. Jadi tadi dibuka pintunya langsung anginnya, Masya Allah, segernya luar biasa. Ini mewah bimaknal kalimah, bener-bener mewah, alhamdulillah. Matur nuwun sangat atas husnul dhiyafa. Mugi-mugi dibalas kalian Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang jauh lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik, saya ini diberi amanah oleh tadi Ustadz Gunarto bilang, Ustadz nanti panjenengan monggo nyampaikan kalimat ten ngajenge santri-santri. Lah kula nek ten ngajenge Ustadz Said nggih mboten saged medal napa-napa nih suarane mangke. Ya, jadi insyaallah apa yang saya sampaikan ini sampun disampaikan para asatid dan pondok mriki. Tapi ya sekedar menunaikan amanah, biar saya selesai dari amanah ini, saya ingin izin Ustadz Said untuk menasihati diri saya dan juga adik-adik semua. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fadlul ilmi itu sangat luar biasa. Ya, bahkan ya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan aslu kulli khair huwa al-ilmu wal adlu. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, pondasi dari seluruh kebaikan adalah ilmu dan keadilan. Wa aslu kulli syarr huwa al-jahlu wad-dhulmu. Pondasi asal muasal
dari segala keburukan adalah kebodohan dan kedzaliman. Jadi adik-adik, dimanapun ada kebaikan, itu pasti asal muasalnya karena ilmu. Dan dimanapun ada kerusakan, maka pasti asal muasalnya adalah kebodohan. Maka dari itulah ilmu itu sesuatu yang tidak bisa ditawar, ya, harus kita lampaui, harus kita daki seperti gunung yang harus kita daki. Maka dari itulah para ulama juga mengatakan, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'un. Ilmu itu tidak ada yang mampu menandingi pahalanya. Boten-boten. Tidak ada yang mampu menandingi thalabul ilmi. Ya, al-ilmu la ya'diluhu syai'un. Ilmu itu tak ada yang setara dengannya. Tidak ada yang menandingi ilmu, kata beliau. Tapi beliau melanjutkan, belum titik, masih koma, ada kelanjutannya. Kata beliau, liman sahhat niyatuhu, bagi orang yang benar niatnya. Bagi yang benar niatnya. Kemudian Imam Ahmad ditanya, wa kaifa tasihhun niyah? Imam Ahmad, bagaimana niat menuntut ilmu dikatakan benar itu bagaimana? Kata beliau, kalau terkumpul dalam diri kita dua hal. Yang pertama, raf'ul jahli 'anil nafsi. Diniatkan mengangkat kebodohan dari diri sendiri. Ya Allah, saya belum mengerti, saya ingin ngerti. Kulo dereng ngertos, kulo pengen ngertos. Itu yang pertama. Dan niatnya bukan karena ingin menggapai urusan duniawi, anda. Sing asli ini mboten ngertos dados ngertos. Yang aslinya belum tahu supaya jadi tahu. Itu niat yang pertama. Yang kedua, wa raf'ul jahli an ghairi, anil ghairi. Diniatkan mengangkat kebodohan dari orang di sekitar kita. Mengangkat kebodohan dari saudara kita, orang tua kita, adik kita, mbak yu kita, ibu kita, dan orang-orang terdekat kita. Maka hendaklah kita semangat dalam menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diriwayatkan Imam Tirmidzi rahimahullah, innamad dunya li arba'ati nafarin. Dunia ini hanya untuk 4 tipe manusia. Innamad dunya li arba'ati nafarin. Dunia ini hanya untuk 4 tipe manusia. Nah, ayo kita bercermin, panjenengan titeni, kira-kira kita ini nomor berapa dari 4 tipe ini. Jadi dunia ini hanya untuk 4 tipe manusia. Yang pertama, abdin razaqahullahu malan wa ilman. Yang pertama adalah model orang, model hamba yang diberi oleh Allah harta, diberi ilmu. Wis sugih sik gelem ngaji, kaya raya tapi semangat belajar agama. Wa huwa yattaqi fihi rabbahu, dia bertakwa kepada Allah dalam menjalankan hartanya. Wa yasilu fihi rahimahu, dia nyambung tali kerabatnya. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqo, dan dia mengerti hak-hak Allah dalam harta tersebut. Apa kata Rasulullah, titel manusia yang pertama ini menggabungkan antara apa tadi? Ilmu dan harta. Dawe Kanjeng Nabi untuk orang model pertama ini, fahadza bi afdhalil manazil. Ini adalah seutama-utama kedudukan manusia. Diberi harta, diberi ilmu.
wis sugih sik semangat ngaji. Ini kata Rasulullah, afdolul manazil, saapi-api menungso. Yang nomor 3, sengaja tak salahno, tapi kok mas-masih gak ono sing protes. Ngantuk berarti. Mboten nggih? Mboten. Mboten. Nomor pinten? Nomor kali nggih. Iki Jawa sedanten. Ya. Nomor kali nggih. Nomor kali. Abdin razaqahullahu ilman walam yarzuqhu malan. Model hamba diberi Allah ilmu tapi nggak diberi harta, melarat, mboten gak ada yotro, melarat pol, tapi diberi Allah ilmu, melarat ananging sregep ngaji, semangat pados ilmu, ngangsu kaweru, semangat, tapi nggak punya duit, nggak kaya, yo melarat, yo miskin, tapi semangat ngaji, belajar agama sungguh-sungguh. Fahuwa shadiqun niyah, dan ini orang benar niatnya. Dia berkata, kalau seandainya aku punya harta seperti fulan nomor pertama tadi, maka aku akan infakkan hartaku di jalan Allah. Fahuwa biniyatihi, orang yang nomor 2 ini hanya mengandalkan apa adik-adik? Niat saja. Fa ajruhuma sawa, pahalanya sama persis dengan yang nomor pertama tadi. Karena benar niat, dia berdoa, ya Allah, kalau aku punya harta, aku akan infakkan seperti golongan pertama. Hanya dengan niat saja, kata Nabi, fa ajruhuma sawa, pahalanya sama persis. Ini yang nomor pinten nih, mau? Yang nomor 3, abdin razaqahullahu malan walam yarzuqhu ilman. Seorang hamba yang diberi harta tapi tidak diberi ilmu, sugih, kaya raya, tapi mboten purun ngaji, kaya tapi nggak mau belajar. Karena harta yang banyak tidak dibarengi dengan ilmu, maka dia membelanjakan hartanya di luar jalannya Allah. Wala yattaqi fihi rabbahu, tidak bertakwa dalam menjalankan hartanya. Wala yasilu rahimahu, dan tidak nyambung tali rahimnya. Wala ya'lamu lillahi fihi haqqa, dan tidak ngerti hak-hak Allah di hartanya. Jadi hartanya dipakai yang maksiat-maksiat. Maka orang yang nomor 3 ini diberi titel oleh Nabi, fahadha bi akhbathil manazil, kisah ele-ele menungso, seburuk-buruknya kedudukan manusia. Ya, diberi harta yang banyak tapi nggak gelem ngaji, mboten purun ngaji, sejelek-jelek kedudukan. Ini nomor berapa? 3. Yang nomor terakhir, nomor 4, abdin lam yarzuqhullahu malan wala ilman. Seorang hamba tidak diberi harta, tidak diberi ilmu, wis melarat sik gak gelem ngaji. Iki basa Surabaya niki. Ngapunten, mugi-mugi paham. Paham napa mboten? Alhamdulillah. Dalam gak bahaya ta. Nggih. Niki sing paling bahaya niki nomor sekawan niki. Ya. Abdin razaqahu lam yarzuqullahu malan wala ilman. Hamba tidak diberi harta, tidak diberi ilmu, wis melarat sik gak gelem ngaji. Ya, melarat miskin ora gelem ngaji.
Wah, niki nek jare wong Surabaya kebacut. Mboten kertos basa mriki napa? Kebacut itu kenemenan. Saya gak ngerti kenemenan pisan ya. Jadi parah gitulah. Wis melarat sik gak gelem ngaji, mboten purun ngaji, mboten purun ngangsu kaweru. Jadi yo gak punya harta, juga gak punya ilmu. Ya, terus dia silau dengan nomor 3. Dia berkata, kalau aku punya harta, maka aku gunakan hartaku seperti fulan. Yang nomor berapa tadi? 3. Maka kata Nabi, fawizruhu masawa, dosanya yang nomor 4 ini sama dengan dosanya yang nomor berapa tadi? 3. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan Imam Tirmidzi. Adik-adik, saya mau ngetes ini ya. Yang nomor pertama tadi apa? Diberi ilmu, diberi harta. Itu nggak usah dibahas, hebat, luar biasa. Yang nomor 4 apa tadi? Masya Allah, berarti nyimak temenan ya, alhamdulillah. Yang nomor 4 ini nggak punya harta, nggak punya ilmu, ini juga nggak usah dibahas, terlalu parah. Tapi saya ingin mengajak adik-adik mengkomparasikan, membandingkan yang nomor 3 dengan nomor berapa tadi? 2. Yang nomor 2 tadi dikatakan diberi Allah ilmu, tidak diberi harta. Tapi karena dia punya ilmu, dia berdoa, kalau aku punya harta ya Allah, aku akan berinfak seperti fulan nomor pertama, maka diberi pahala yang sempurna sama persis. Yang nomor 3 diberi harta, enggak diberi ilmu. Lihat. Yang nomor 3 dia tidak berkata, ya Allah, kalau aku punya ilmu, aku akan ngajari manusia. Ngomong begitu apa tidak tadi? Tidak. Karena untuk ngomong begitu itu butuh ilmu, sedangkan dia nggak punya ilmu. Ini dalil bahwa orang yang nomor 3 ilmunya mewakili harta. Yang nomor 3 hartanya tidak mewakili ilmu. Makanya adik-adik, panjenengan yang sabar. Saya pernah di posisi panjenengan. Ya, saya pernah nyantri sami kali panjenengan. Tidak enaknya ketika menuntut ilmu itu nikmat. Serius. Imam Malik pernah berkata, la yunalu hadzal ilmu hatta yudzaqa fihi ta'mul faqr. Ini ucapan Imam Malik sering saya sampaikan di ustadz-ustadz yang waktu dulu di Setia Ali. Mesti saya ingatkan itu. La yunalu hadzal ilmu hatta yudzaqa fihi ta'mul faqr. Seseorang tidak mendapatkan ilmu agama sampai harus mencicipi pahit getirnya kemelaratan. Kudu melarat. Nuntut ilmu kok mboten purun melarat nggih, wangsul mawon. Harus melarat nuntut ilmu. Mboten wonten nuntut ilmu terus santai-santai cekelan HP, mboten saged. Harus susah, harus sulit. Memang kesulitan, kemelaratan, ketidaknyamanan itu teman dekatnya para penuntut ilmu. Jadi ulama-ulama rumiyin sing dados ulama niku nggih nuntut ilmu nggih soro, mboten eco. Kayak sampean harus sabar. Ndak ada nuntut ilmu enak, ndak ada. Ya, ndak ada. Saya dulu itu mondok seperti panjenengan gitu. Saya dulu dari negeri mondok. Saya pulang gak kerasa. Gak enak belas mondok itu. Pulang. Nyampe rumah kata bapak saya, kamu gak balik nang pondok, gak tak sekolahno. Iku basa Surabaya ya, basa Lamongan, basa Lamongan. Kalau kamu gak balik ke pondok, tidak saya sekolahkan. Terpaksa saya balik ke pondok. Serius, terpaksa saya. Tapi alhamdulillah hati saya diluaskan Allah. Saya itu duduk di masjid, saya ngenes pak, nggak kerasan mau kitab kuning. Saya dulu nyantrinya di pondok pesantren Karangasem Muhammadiyah Paciran. Ustaz Abu Nida saking mriko, Ustaz Anur Rafiq saking mriko rumi. Saya mondok gak kerasan, sing diwaca Arab kabeh.
Fathul Majid, Subulus Salam, Jalalain, was nangis saya lho, berengen ndak enak blas mondok pokoknya. Lah dilala Mas, ono beca itu tulisannya hidup adalah perjuangan. Semangat tau ya. Semoga Allah merahmati tukang becak, mudah-mudahan masih hidup orangnya. Kalau mati dapat rahmat, itu langsung saya kayak dapat energi positif. Wah, akhirnya saya semangat. Terus kata bapak saya, kamu nggak munggah kelas, ngerti munggah nggih? Nggak naik kelas, nggak apa-apa. Pokoknya sak isomu, sak bisamu. Akhirnya semangat. Lu gitu, perkiraan saya itu di kelas paling goblok saya itu. Lagi itu cawu pertama kok dapat ranking saya. Wah, berarti yo bisa saya gitu. Kira semangat. Lah maksud saya panjenengan nggih ngoten, semangat. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Orang yang menuntut ilmu diangkat derajatnya oleh Allah. Saya mau tanya adik-adik, siapa yang menemukan lampu listrik pertama kali? Masya Allah. Lah kok eru gitu loh. Padahal iki pelosok Gunung Kidul, kok Sumerep sinten niku? Asmane sinten? Thomas Alva Edison. Pertanyaannya adik-adik, kenapa kok Thomas Alva Edison yang hidup di barat kok namanya itu loh sampai ke Gunung Kidul? Kenapa? Karena punya ilmu. Itu padahal wong kafir. Padahal wong kafir. Allah tidak mendolimi orang yang berilmu, memberi kemaslahatan kepada umat manusia. Allah tidak mendolimi. Allah beri haknya di dunia. Makanya terkenal. Saya itu hidup di Lamongan pelosok. Untuk ke desa saya dulu mobil gak bisa. Dulu tidak ada listrik. Tapi sejak kecil saya tahu bahwa yang menciptakan bola listrik pertama kali Thomas Alva Edison. Kenapa? Karena Allah angkat derajatnya dia. Allah tidak mendolimi. Padahal dia orang kafir, tapi diangkat di dunia. Allah nggak mendoliminya, cukup di dunia. Di akhirat mboten dapat, tidak dapat. Ya, kecuali kalau Islam dapat kemuliaan di dunia akhirat. Seperti Imam Bukhari, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, orang baca kitabnya dapat pahala. Jadi orang kafir pun kalau punya ilmu bermanfaat, Allah tidak mendolimi, tetap diangkat, haknya diberi, tapi di dunia. Adik-adik, jangankan apa namanya orang, manusia, hewan pun kalau mau diajari, Allah angkat derajatnya. Enggak tahu Ustaz, enggak. Saya tanya adik-adik, hewan apa yang sering dijadikan perumpamaan kejelekan? Anjing ya, anjing. Ojo di basa Jawa no, gak pantes. Nggih, anjing nggih. Banyak hadis-hadis tentang anjing ini kalau disebutkan selalu konteksnya seringkali negatif. Jika anjing menjilati bejanamu dicuci berapa kali? 7 kali. Di antaranya pakai apa? Tanah atau debu. Kan nemen iki mughaladhah. Kata Rasulullah itu pernah nunggu malaikat Jibril lama tidak turun. Telat malaikat Jibril alaihissalam, Nabi nunggu tapi belum turun. Ternyata tanpa disadari Rasulullah Muhammad SAW, ternyata di bawah ranjangnya Nabi itu ada jirul kalb, ada anaknya anjing. Akhirnya ketika Rasulullah tahu, Rasul berkata kepada ahli baitnya, akhriju, keluarkan anak anjing ini. Setelah anak anjing dikeluarkan, barulah malaikat Jibril turun. Ditanya oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW, kenapa panjenengan terlambat wahai malaikat Jibril? Kata malaikat Jibril, kami para malaikat la nadkhulu baitan fihi kalbun wala suratun. Kami para malaikat tidak mau masuk rumah yang di dalam rumah itu ada anjingnya dan ada rupaka-rupakanya, makhluk bernyawa, apa namanya, lukisan, pahatan, patung, gambar dan seterusnya. Boten purun. Rasulullah juga mengatakan ya, memberi, orang yang memberi kok ditarik lagi, kata Nabi, seperti anjing muntah
dijilat kembali. Apalagi masalah anjing ini, Rasulullah mengatakan barang siapa memelihara anjing maka setiap satu harinya dikurangi pahalanya sebesar 1 qirot. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang menjelaskan anjing ini selalu konotasinya negatif. Tetapi di dalam Al-Quran, perhatikan adik-adik, tetapi di dalam Al-Quran ada anjing ini disebutkan dalam konteks positif dalam 2 ayat. Tadi kan banyak diperumpamakan selalu negatif. Gini betul? Tapi di dalam Al-Quran disebutkan 2 ayat anjing ini disebutkan dalam konteks yang positif. Di antara yang pertama adalah surat Al-Maidah ayat 4 insyaallah. Ya, yas'alunaka madza uhilla lahum. Qul uhilla lakumut thayyibat. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, ya, apa saja yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah yang dihalalkan bagi mereka adalah yang baik-baik. Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Dan juga hewan-hewan, di antara yang disebutkan para ulama kalau antum nanti belajar masalah fikih, ada bab soid. Apa soid itu? Hewan buruan. Di situ di antara yang dibolehkan adalah berburu pakai jariha. Jariha itu hewan, di antara anjing yang terlatih. Ya, mukallibina tu'allimunahunna, yang kamu beri ilmu kepada hewan-hewan itu, anjing atau elang atau harimau. Ya, tu'allimunahunna, kalian ajari mereka, kalian beri ilmu mimma 'allamakumullah, yang Allah memberikan ilmu ini kepadamu. Jadi anjing itu kalau dilatih, diajari, diberi ilmu, maka Allah angkat derajatnya. Dengan cara apa Ustadz? Dengan cara dihalalkan, bukan dihalalkan dagingnya dia, dihalalkan apa? Buruannya. Ya, jadi anjing itu kalau terlatih, diajari, ketika disuruh berangkat dia berangkat, disuruh balik dia balik, dan ketika ngelepas ngucap apa? Bismillah. Dan dia menerkam, mengoyak, mengeluarkan darah, bukan dia makan, tapi untuk siapa? Majikannya atau untuk tuannya. Jadi anjing dilatih, terus dilepas bismillah, lari, ngejar kelinci atau ngejar kijang, kemudian dikoyak, salah satu dagingnya tersobek, keluar darah. Terus ternyata karena tuannya masih jauh, kan biasanya kan jalan kan berburu kan sampai panjang gitu nggih. Karena dilihat kok tuannya masih jauh nggak kelihatan, akhirnya itu kijang dimakan sedikit sama anjingnya, korupsi anjingnya ini misalnya, dimakan, masuk ke perutnya. Ini nggak boleh dimakan, buruannya tadi nggak boleh dimakan. Itu pertanda bahwa anjingnya ini belum selesai ngajinya. Apa maksudnya? Yo gak ngaji maksudnya. Maksudnya ini kenapa? Berarti ilmunya belum tuntas, terlatihnya belum terlatih. Tapi kalau dia menerkam, mengoyak, menjatuhkan, disobek, daging darahnya keluar, terus dia biarkan sampai mati, tapi nggak dimakan, itu sah untuk dimakan, halal dimakan buruannya oleh majikannya, dengan syarat anjingnya adalah anjing yang mu'allam. Mu'allam itu kan bahasa Arab, artinya yang diberi ilmu, cuma bahasa Indonesianya diartikan terlatih. Lah, maksudnya apa? Di sini saya ingin nyampaikan ke panjenengan, anjing, hewan yang dianggap najis, betul? Yang seringkali dijadikan perumpamaan kejelekan, tapi dalam Al-Quran ada titik yang anjing itu diangkat derajatnya. Kapan itu? Ketika anjing ini mau dilatih, mau diberi apa? Ilmu. Loh, kalau anjing saja Allah angkat derajatnya. Tadi orang kafir Thomas Alva Edison diangkat derajatnya, tidak didolimi. Lalu bagaimana dengan panjenengan? Ngaji Al-Quran, ngaji sunnah, ngapal hadis, maka panjenengan layak untuk diangkat derajatnya oleh Allah. Itu titik pertama, anjing diangkat derajatnya. Yang kedua, adik-adikku, anjing itu diangkat derajatnya. Yang kedua apa kira-kira? Anjing dalam kisah Ashabul Kahfi, wa kalbuhum
basitun dira'aihi bil wasid. Dan anjingnya para pemuda Ashabul Kahfi itu ya menjulurkan lengannya duduk di muka gua. Itu kalau jenengan baca berita baca ayatnya itu konteksnya positif, tidak ada celaan di situ. Betul apa enggak? Positif. Kira-kira apa poinnya di situ? Kok sampai anjing ini disebutkan di situ dengan lafadz yang sharih, jelas, wakal buhum, jelas lafadznya. Dan itu ayat surat Kahfi kita baca setiap malam Jumat. Seakan-akan Allah tidak ingin kisah anjing ini dilupakan. Emang anjing ini hebatnya di mana? Apa poinnya anjing ini sehingga disebutkan dalam Al-Quran, sehingga dia sering kita baca. Bahkan anak-anak kecil tahu Ashabul Kahfi itu punya hewan-hewan apa. Anak kecil tahu apa namanya? Anjing. Kira-kira apa poinnya di situ? Halo. Poinnya apa kira-kira? Poinnya adalah menemani orang-orang soleh, berteman sama orang soleh dan membersamai dakwah. Maka siapapun yang membersamai dakwah, berteman dengan orang-orang baik, akan diangkat derajatnya oleh Allah. Dan perhatikan saya, 1. menuntut ilmu, 2. berteman sama orang baik, 3. membersamai dakwah, itu di pondok I'tisam. Tiga-tiganya ada di pondok I'tisam ini. Maksud saya, kalau anjing saja diangkat derajatnya, apalagi panjenengan yang duduk menuntut ilmu di majelis ini. Ini keutamaan, sampai harus taftakhir bil ilm. Suatu ketika diriwayatkan dalam kitab Al-Awsat karya Al-Imam At-Tabrani, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu marra bisuqil Madinah. Abu Hurairah itu pernah melewati pasar Madinah. Terus lihat orang-orang di pasar sibuk ngurus jual beli, ya, untung rugi. Akhirnya Abu Hurairah berkata, "Ya ahlas suq, ma'ajazakum." Wahai penduduk pasar, alangkah lemahnya kalian ini. Orang-orang heran, ngapain Abu Hurairah ngomong kayak gitu? Wa madzaka ya Abu Hurairah? Ada apa wahai Abu Hurairah? Limadza antum hahuna? Ya, kenapa kalian masih di sini? Ya, fadzaka mirasu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuqsam. Padahal di sana warisan Rasulullah sedang dibagi-bagikan. Warisan Rasulullah sedang dibagi-bagikan. Kenapa kalian masih di pasar? Ya, la tadzabuna wa ta'khuduna nasibakum minhu. Kenapa kalian enggak berangkat ngambil bagian kalian dari warisannya Nabi? Mereka bertanya, "Aina dzaka ya Abu Hurairah?" Di mana itu wahai Abu Hurairah? Fil masjid. Kalau Madinah di masjid, berarti masjid apa kira-kira? Masjid apa? Maka orang-orang berbondong-bondong pergi ke masjid. Sampai di masjid orang-orang balik lagi ke Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, ma wajadna syai'an. Lam ara syai'an yuksam fil masjid. Kami nggak jumpai ada apa-apa dibagikan di masjid. Tidak ada dinar, tidak ada dirham, tidak ada sembako, tidak ada perak, tidak ada. Kok kata panjenengan ada warisan dibagikan? Terus Abu Hurairah bertanya, apa yang kalian lihat di sana? Mereka menjawab, ra'aina qauman yaqra'una al-Qur'an, yusallun wa yatadzakaruna al-Qur'an wa yatadzakaruna al-halal wal haram. Kami menjumpai orang sholat, baca Quran, orang membuat halaqah, ada yang menyampaikan ilmu tentang halal dan haram. Maka apa jawabannya Abu Hurairah? Waihakum dzaka mirasu Rasulillah. Itulah warisan Rasulullah. Jadi adik-adik duduk di sini itu belajar menjadi ahli warisnya Nabi. Ya, seorang penyair mengatakan ahlul hadis humu ahlun nabi wa illam yashabu nafsahu anfasahu sahibu. Orang yang belajar hadis itu menghafal, memahami, membaca sarahnya, riwayatnya, diriwayatan wariwayatan. Kata Nabi, orang yang belajar hadis itu seperti keluarga Nabi. Kata syair penyair ya, orang yang mempelajari hadis Nabi itu seperti keluarga Nabi. Meskipun tidak berteman dengan jasadnya Nabi, tapi berteman dengan setiap untaian nafas perkataan Nabi Muhammad SAW. Itu yang bisa sampaikan. Ngapunten kalau kelamaan.
Dan insya Allah setelah ini nanti ada Ustadz monggo ke depan Ustadz. Saya panggil tak apa-apa ya. Ngapunten Ustadz, izin. Ustadz Nur Khalis monggo. Taqaddam ya Syekh. Ya, beliau salah satu Ustadz dari Ali, nanti insya Allah membersamai panjenengan untuk mengenalkan bapak kalian. Terus beliau panjenenganipun Ustadz Said. Ya adik-adik niku ingkang saged kawula sampaikan. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Saya doakan semoga panjenengan sukses semuanya. Ya, terutama Ustadz Said, mudah-mudahan panjenengan dilimpahkan oleh Allah kemudahan, kemurahan rezeki dan juga asatid yang berkhidmah di Pondok Pesantren Al-I'tisam. Semoga jembar ati ini, jembar rezeki ini, bahagia uripih. Yang paling penting istiqomah agama. Mudah-mudahan bermanfaat. Ngapunten. Terima kasih, saya kembalikan ke Ustadz Muhammad Insan. Matur nuwun, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau Ustadz dan Pak Ustadz yang telah menyampaikan banyak sekali manfaat, yang menyampaikan ilmu yang insyaallah sangat-sangat bermanfaat bagi kita semua. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih mau mengeluh tidak perasan? Masih mau mengeluh tidak perasan? Loh, mana saya enggak ngerasa? Karena tadi sudah disampaikan bahwasanya seorang thalibul ilmi itu pasti akan menjumpai yang namanya kemelarakan, tidak enak dari tempat tidur, makan dan sebagainya. Sehingga kalau ingin mendapatkan ilmu harus merasakan hal-hal semacam itu. Mudah-mudahan anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian acara berikutnya yaitu sosialisasi dari Ustaz Ali bin Abi Thalib kepada tim kami, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wala hawla wala quwwata illa billah. Yang kami hormati Ustadzuna wa waliduna Ustadz Said, semoga Allah Ta'ala menjaga beliau dan memberikan keberkahan pada hidup beliau. Yang kami hormati Al-Ustadz Fadlan serta asatidzah sekalian, begitu pula para jamaah dan juga adik-adikku santri Ma'had Al-I'tisam yang berbahagia. Alhamdulillah, pada sore kali ini kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam satu majelis yang sangat bermanfaat, di mana sebelumnya atau beberapa waktu tadi kita telah mendengar nasihat motivasi dari Ustadz Fadlan Fahamsa. Semoga motivasi ini semakin menambah semangat kita di dalam menuntut ilmu. Adik-adikku yang berbahagia, di sini saya mewakili Ustaz Ali bin Abi Thalib hendak memaparkan sedikit info terkait Ustaz Ali bin Abi Thalib Surabaya. Ustaz Ali bin Abi Thalib cikal bakalnya berupa Ma'had Ali Al-Irsyad Surabaya yang didirikan oleh Al-Ustadz Abdurrahman At-Tamimi, Al-Ustadz Mubarak, Pak Mu'alim, Al-Ustadz Salim Ghanim pada tahun 1996 ya kan.
Dan alhamdulillah banyak asatidah kita yang saat ini kita kenal sebagai ustadz yang memperjuangkan sunnah, mendakwakan sunnah, yang mana mereka merupakan alma mater, alumni ya. Mereka adalah alumni Mahat Ali Al-Irsyad. Ada Ustadz Fadlan, kemudian di sini ada Ustadz Nasruddin Gunarto, ada juga mungkin yang sudah kenal Ustadz Nuzul Zikri. Beliau adalah alumni dari Mahat Ali Al-Irsyad Surabaya. Kemudian pada tahun 2007 Mahat Ali Al-Irsyad mengajukan izin pendirian perguruan tinggi, dan alhamdulillah pada tahun 2008 izin itu turun, sehingga sejak tahun 2008 beralihlah Mahat Ali Al-Irsyad menjadi Syekh Ali bin Abi Thalib hingga sekarang. Saat itu saya selaku termasuk generasi pertama Ustaz Syekh Ali bin Abi Thalib. Kalau dalam ilmu sejarah itu mukhadram, yang ngerasakno ma'had, yang ngerasakno Syekh Ali gitu kan. Kemudian ada Ustadz Agus Eko, Ustadz Didi, banyak ya teman-teman dulu yang berasal dari Gunung Kidul maupun Mahat Al-I'tisam. Alhamdulillah ya. Ini sejarah singkat dari Syekh Ali bin Abi Thalib Surabaya. Kemudian di sini Syekh Ali bin Abi Thalib Surabaya punya visi. Visinya adalah ini visi pendidikan bahasa Arab. Ya, saat ini Syekh Ali bin Abi Thalib Surabaya masih memiliki satu program studi, yaitu pendidikan bahasa Arab. Dan insya Allah kami minta doa dari Ustadz dan juga kaum muslimin sekalian, semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan. Kita sedang mengajukan dua izin pembukaan prodi baru. Yang pertama adalah prodi manajemen pendidikan, dan yang kedua adalah prodi hukum ekonomi syariah, yang kemudian nanti insya Allah akan disusul prodi ilmu komunikasi dakwah. Ya, sekarang masih dalam proses perizinan ya. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan. Visi program studi pendidikan bahasa Arab yang pertama yaitu menjadi program studi bahasa Arab yang unggul dalam bidang dakwah dan pendidikan di Indonesia pada tahun 2030. Ini visi dari program studi pendidikan bahasa Arab. Kita menginginkan apa? Lulusan-lulusan Syekh Ali bin Abi Thalib tidak hanya mahir di dalam bidang pendidikan bahasa Arab ya. Kalau kita berbicara pendidikan bahasa Arab, itu berarti kita sedang membicarakan dua hal. Yang pertama, orang yang ngerti bahasa Arab, dan yang kedua, orang yang bisa ngajarkan bahasa Arab. Itulah. Jadi visinya Syekh Ali bin Abi Thalib di bidang pendidikan bahasa Arab, di prodi bahasa Arab ini yang paling utama adalah bagaimana nanti siswa atau mahasiswa ketika lulus dari STAI benar-benar ngerti bahasa Arab dan bisa ngajar bahasa Arab ya. Tidak boleh salah satu dari keduanya. Ngerti bahasa Arab, nahwu sorofi ngerti, tapi ini kalau disuruh ngajar bahasa Arab, ini muridnya gak ono sing paham ya. Paham lah Ustadz, paham lah Ustadz, selalu la gitu kan. Jadi Ustadz Valen tadi gak bahaya ta itu. Ya. Nah, jadi makanya Pak, di kurikulum saya sampaikan secara umum aja, nggak terlalu terpaku dengan slide ya. Makanya Pak, di dalam kurikulumnya
Sayyidina Ali bin Abi Thalib membagi 2 kurikulum atau 2 fase. Fase pertama di semester 1 sampai semester 4 itu fase pemantapan bahasa. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang punya dasar maupun yang tidak punya dasar bahasa Arab digembleng, agar nanti ketika selesai semester 4 alias 2 tahun itu benar-benar bisa atau menguasai bahasa Arab, baik tulisan maupun ucapan. Bacanya bisa, suruh nulis bahasa Arab, ya, mentakbir, buat cerita dengan bahasa Arab bisa, disuruh ngomong pakai bahasa Arab bisa, ya. Ngomongnya itu benar-benar ngomongnya bahasa Arab, bukan suaranya Arab, rasanya rasa Indonesia. Lah mada aku rapopo. Ya itu bukan bahasa Arab, ya. Ya akhi, anta ila sa'ah. Anta ila sa'ah opo? Ila bahasa Arabnya apa ilah? Bahasa Indonesianya apa ilah? Asa'ah, anta ila sa'ah. Kamu kejam. Ya, ini tidak mau, ya. Sayyidina Ali tidak melahirkan orang atau tidak mencetak mahasiswa berbahasa Arab dengan seperti ini, ya. Bukan sekedar suaranya aja Arab, tapi memang suaranya Arab dan rasanya itu rasa Arab, gitu loh. Ya, itu digodok di semester 1 sampai semester 4. Makanya kita bekali apa? Ada mata kuliah takbir. Takbir itu mengungkapkan. Jadi di mata kuliah ini siswa atau mahasiswa diharuskan mengungkapkan pikirannya, ya, seperti ceritakan tentang apa, buat kalimat sempurna dengan kata ini. Nah, ini di pelajaran takbir. Nahwu sorof tentu wajib diajarkan, kita ajarkan, ya. Ditambah lagi apa? Adab itu apa? Balagho, apa? Sastra. Adab itu apa? Sastra. Kemudian kita ajarkan pula apa? Al-balagho, ilmu balagho. Ini semester 1 sampai semester 4 selama 2 tahun. Kemudian di semester yang selanjutnya, semester 5 sampai semester 6. Nah, disinilah mahasiswa-mahasiswa digembleng supaya menjadi guru bahasa Arab. Menjadi guru bahasa Arab sing tenan, sing temen, bisa ngajarkan. Bisa ngajarkan artinya bisa menjadikan murid paham. Tidak hanya itu, bisa menjadikan siswa senang bahasa Arab. Gitu loh. Ya, iku sing angel. Ya, sing angel apa? Dadekno murid seneng. Nah, itu angel wis. Ya. Makanya apa? Kita bekali mahasiswa dengan ilmu-ilmu pendidikan bahasa Arab. Seperti metodologi pembelajaran bahasa Arab. Piye ngajar bahasa Arab sing benar itu? Piye bagaimana caranya ngajar maharatul kalam, yaitu mengajar santri supaya ketika berbicara dengan bahasa Arab itu berbicara dengan lancar. Bagaimana ngajar maharatul qiraah? Maharatul qiraah itu kemampuan membaca, ya. Plus juga ada mata kuliah yang namanya media pembelajaran bahasa Arab, gitu loh, ya. Bukan sekedar metodologi, tapi ada media pembelajaran bahasa Arab. Di sidang skripsi yang sebelumnya, insya Allah periode Juli kalau tidak salah, itu ada satu mahasiswa kita yang ketika menulis skripsi beliau atau dia membuat
video percakapan. Nah, ini sangat menarik kalau diajarkan kepada siswa-siswa kanak-kanak itu. Nah, itu kita bekali, ya. Kita bekali mahasiswa kita agar bisa membuat media pembelajaran bahasa Arab, sehingga dengan harapan apa? Ketika guru bahasa Arab mengajar menggunakan metode yang bagus, yang tepat, yang menyenangkan, dan didukung dengan media yang menggembirakan. Nah, ini siswa-siswa senang belajar bahasa Arab dan gak pengen cepat-cepat selesai gitu loh. Wah, enak ngajar, waduh bel. Itu muridnya itu gak ngomong Ustadz sudah Ustadz gitu, sudah selesai, enggak. Tapi gantian, ngomongnya diganti. Loh Ustadz kok sudah selesai, lagi Ustadz lagi. Nah, kalau ada guru ngajar muridnya kayak gini, ya dengar bel malah nggak mau selesai, itu bagus itu guru yang berhasil itu, ya, karena tidak hanya apa menyampaikan ilmu, tapi menjadikan siswa senang belajar gitu. Nah, ini terkait apa? Pendidikan bahasa Arab. Kemudian di dalam visinya juga disebutkan apa? Bidang dakwah. Nah, ini filosofi yang ada di STAI. Artinya apa? Kita semua itu adalah dai. Ya, kita memang fokus di dalam bahasa Arab, tapi kalau seandainya ada ustadz tidak bisa khutbah, mahasiswa STAI bisa menggantikan. Kenapa? Karena juga dibekali ilmu dakwah dan ilmu syar'i. Ada pelajaran fikih, ada juga hadis, ada akidah gitu loh. Bahkan ada usul dakwah juga, ya. Itu kita ajarkan dan didukung dengan apa? Kajian intensif setiap ba'da maghrib dari Senin sampai Jumat, plus ada jadwal 2 hari kajian, ya, ba'da subuh. Nah, ini artinya apa? Kami mengharapkan lulusan Syekh Ali bin Abi Thalib nanti siap terjun dakwah di 2 alam. Alam pendidikan formal sebagai guru, sehingga tahu selebeluk bagaimana mengajar, bagaimana mengelola sekolah, plus mereka siap juga terjun di masyarakat untuk mendakwakan Islam, baik berdakwah lewat mimbar ataupun membina masyarakat dengan bentuk kajian-kajian Islam. Dan alhamdulillah dengan nikmat Allah Azza wa Jalla selama ini yang kami dapati, ya, alumni Syekh Ali bin Abi Thalib memang berperan di 2 sektor atau 2 bidang ini, ya. Banyak yang mendirikan sekolah, kemudian diangkat menjadi kepala sekolah, itu alhamdulillah banyak, dan juga yang aktif di dunia dakwah pun alhamdulillah banyak. Nah, ini apa? Terkait visi misi dan yang berkaitan dengan visi misi di bahasa Arab. Ini ada sedikit video profil, ya, mungkin bisa ditampilkan.
Ya, itu diulangi. Enggak. Ya. Nanti kalau mau lihat video profilnya mungkin minta Ustadz Agus ya. Sudah kami kirim ke beliau. Nah, itu gambaran profil singkat terkait Syekh Ali bin Abi Thalib Surabaya. Ya, alhamdulillah untuk saat ini Syekh Ali bin Abi Thalib itu sama seperti Al-Isom Putra. Jadi tadi saya jalan-jalan ke pondok Al-Isom Putra itu bilang sama Ustadz Agus cerita, kita di sini Ustadz ya cuma bisa bangun ke atas saja. Ya sama Ustadz, kita saat ini hanya selalu melakukan peningkatan. Kalau kemajuan belum Ustadz, gitu. Karena tanahnya masih sempit, jadi yang bisa dilakukan peningkatan gitu. Ya, selalu meningkat gitu. Ya, namun alhamdulillah ya, kabar baiknya pihak Yayasan Syekh Ali bin Abi Thalib pun sebenarnya juga sudah memiliki tanah sekitar 2 hektar di kota Sidoarjo yang Juanda ya, dekat Juanda, yang kedepannya insya Allah ya akan dijadikan sebagai pengembangan, karena memang diantara cita-cita dari asatidzah dan juga yayasan serta pembina, kami bercita-cita berkeinginan tahun 2030 itu semoga sudah bisa menjadi universitas. Ya, ini apa namanya cita-cita kami. Nah, adapun tadi biaya-biaya sudah disampaikan atau sudah ditayangkan. Untuk biaya semester biaya perkuliahan per semester 3,3 juta ya, maaf 3,3 juta. Kemudian biaya asrama laki-laki 3,3 juga. Adapun untuk biaya asrama perempuan yakni mahasiswi 3,5 juta. Jadi alhamdulillah mulai tahun 2022 ya, tahun 2022 Syekh Ali bin Abi Thalib sudah membuka untuk kelas mahasiswi, yang mana dari tahun 2008 sampai tahun 2021 kita hanya membuka pendaftaran mahasiswa. Namun dengan nikmat Allah mulai tahun 2022 sudah ada kelas mahasiswinya ya. Kemudian untuk menutup presentasi ini mungkin disampaikan Ustadz, tolong ditayangkan beberapa alumni ya video. Slide nomor 18. Beliau adalah Ustadz Bambang Ahmad Wafi, dosen di UIN Raniri. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Perkenalkan, nama saya Ahmad Taufik. Saya adalah alumnus Syekh Ali bin Abi Thalib Surabaya tahun 2012. Saya sekarang sedang mengemban amanah sebagai kepala sekolah di Satuan Pendidikan SMA Ridho Solihin, Pandeglang, Banten. Setelah sebelumnya menjadi guru dan kepala sekolah SIT di Surabaya. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah dan bangga menjadi bagian dari keluarga besar Syekh Ali bin Abi Thalib Surabaya. Tidak lupa juga kami ucapkan jazakumullah khairan kepada para dosen, guru-guru kami yang telah mengajar kami ilmu yang sangat bermanfaat, sehingga sampai saat ini bisa diterapkan selama mengemban amanah sebagai kepala sekolah. Bagi antum yang ingin masuk ke dunia pendidikan atau mengelola sebuah lembaga pendidikan, atau ingin
menguasai bahasa Arab baik aktif ataupun pasif, maka Syekh Ali bin Abi Thalib adalah jawabannya insyaallah. Dengan keunggulan diantaranya pengajar yang cukup kompeten di bidang bahasa Arab. Kedua, diajarkan manajemen pendidikan Islam dengan prinsip at-tasfiyah wa tarbiyah. Dan yang ketiga, diajarkan akidah yang lurus, manhaj yang benar di atas pemahaman para ulama salaf. Sekian, semoga bermanfaat. Mari kita bergabung menjadi bagian dari keluarga besar Syekh Ali bin Abi Thalib Surabaya. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala nabiyil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a. Nama saya Bapak Prasetyo MPD. Saya merupakan alumni Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib Surabaya pada tahun Ijazah 2012. Sekarang saya adalah dosen tetap PNS di Universitas Islam Negeri Jakarta Palembang, program studi pendidikan bahasa Arab. Dan saya juga ditugaskan sebagai koordinator bahasa Arab di Pusat Pengembangan Bahasa di Jakarta Palembang. Saya juga pernah menjadi mudir di pondok pesantren Al-Hafidhul Quran Mulia Sunnah Palembang dan masih eksis mengajar sampai sekarang. Pada dakwah saya di Palembang, saya mengisi kajian pelatihan di beberapa majelis ilmu. Saya juga merupakan pemateri tetap di Radio Roja Darussalam Palembang. Kali ini saya gapai adalah setelah saya lulus dari Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib, saya mengajar di pesantren Islam Al-Ustaz Tengaran, kemudian mengajar di pondok modern Darussalam Lamongan yang merupakan pondok modern alumni Bogor. Kemudian saya memutuskan untuk menyelesaikan hafalan Al-Quran saya di pondok pesantren Al-Hafidhul Quran Al-Syafi'i Al-Bagian Yogyakarta di bawah naungan Ustaz Willy Muhammad Zainal. Setelah ini menghafal Al-Quran, saya melanjutkan pendidikan saya di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, program Bahasa Sarjana jurusan pendidikan bahasa Arab. Alhamdulillah, ilmu dan bekal yang saya dapatkan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib memudahkan saya untuk menyelesaikan studi bahasa sarjana saya S2 dalam jangka waktu 2 tahun dan mendapatkan kelulusan dengan predikat umroh. Dan saya rasakan semua ilmu yang saya dapatkan bahasa Arab dan ilmu pendidikan dan semacam dari Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib, saya memudahkan saya dalam kuliah, memudahkan saya juga dalam menangani berbagai pendidikan, mendidik siswa pesantren dan menggunakan metode sunnah, berikutlah dalam pendidikan menjaga diri dosen, dan juga membantu beberapa lembaga pendidikan yang ada di Kota Palembang, dan juga bisa berkarya dalam mengharapkan ilmu ini menjadi bermanfaat kepada orang muslim. Dan ini saya ajak semuanya, ayo kita bergabung menuntut ilmu di Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib Surabaya, dan kita berupaya untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi bangsa, negara, umat dan agama. Sampai jumpa di alamat saya Ali bin Abi Thalib Surabaya. Coba teks yang video selanjutnya. Asrama Kampus Tai Ali adalah tempat tinggal bagi mahasiswa yang berada dalam lingkungan kampus.
Asrama ini dirancang untuk memberikan fasilitas dan kenyamanan kepada para mahasiswa agar mereka dapat fokus pada studi dan pengembangan diri. Tersedia juga layanan tambahan seperti UKS, kantin, atau warung makan. Di sini umumnya terdiri dari beberapa bangunan atau blok yang dilengkapi dengan kamar tidur, ruang belajar, ruang makan, dan alat olahraga. Asrama ini memiliki kebijakan yang harus diikuti oleh para penghuninya, termasuk aturan kebersihan, jam malam, penggunaan fasilitas, dan tata tertib lainnya agar tercipta lingkungan yang aman, tertib, dan mendukung belajar bagi para mahasiswa. Teruntuk mahasiswa yang tinggal di asrama, maka diwajibkan untuk mengikuti kegiatan wajib asrama yang mana berjalan di luar waktu kuliah. Pihak asrama berusaha agar para mahasiswa menghabiskan waktu dengan hal yang bermanfaat agar mendapatkan ilmu tidak hanya ketika belajar di kelas. Di antara kegiatan wajib yang ada di asrama ialah halaqah tahfidz. Di hari Senin sampai Kamis, mahasiswa yang tinggal di asrama wajib untuk mengikuti kegiatan halaqah tahfidz ba'da subuh guna untuk menambah hafalan mahasiswa dan untuk merojaah kembali hafalan bagi para hufaz atau penghafal Quran. Hafalan ini mencakup hafalan Quran dan juga hadis. Taklim dengan tujuan agar wawasan mahasiswa semakin bertambah, maka pihak asrama juga mengagendakan kegiatan taklim atau kajian. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin hingga hari Jumat di waktu ba'da maghrib hingga waktu isya. Kegiatan muhadasah. Kegiatan ini berjalan setiap hari Jumat pagi. Dengan adanya kegiatan ini, maka para mahasiswa akan mempraktikkan penggunaan mufradat yang ia miliki, mendapatkan mufradat baru dari kitab yang telah dibuat dari divisi bahasa, dan akan mendapatkan beberapa uslub yang jarang ditemui, muhadarah dan maharatul kalam. Setelah lulus dari kampus, banyak mahasiswa yang akan menjadi pendakwah di kampungnya masing-masing. Setelah memiliki ilmu yang luas, maka para mahasiswa juga dituntun agar bisa menyampaikan ilmu tersebut kepada umat. Dengan adanya kegiatan ini, maka para mahasiswa akan terbiasa untuk berceramah di muka umum. Semoga dengan terbiasa untuk ceramah, maka mahasiswa bisa untuk berkhutbah dengan baik. Asrama Kampus Tei Ali bin Abi Thalib Surabaya berusaha melengkapi kebutuhan mahasiswa, salah satunya kegiatan makan bagi mahasiswa. Adapun menu-menu yang umumnya tersedia ialah ayam goreng, ayam serondeng, tahu, tempe, sayuran, pecel, ikan, telur, dan yang lainnya. Dan untuk setiap pekan, Kampus Tei Ali bin Abi Thalib menyediakan susu setiap Rabu pagi. Setiap pengambilan makan, mahasiswa mengambil di ruang makan dengan membawa piring masing-masing, dan petugas yang membagikan makanan ialah kamar tiket yang telah ditetapkan dengan jadwal tiket secara bergantian. Ya, demikian video yang bisa ditampilkan, dan mungkin sebelum saya tutup presentasi pada sore kali ini, barangkali ada pertanyaan dari adik-adikku, mungkin 1 atau 2 pertanyaan, kami persilahkan ya. Pertanyaan dari adik yang mau bertanya. Ustaz lihat yang mau bertanya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sintan. Ini masih santri. Setelah saya melihat video tadi, insyaallah santri-santri terutama Pondok Al-Intisam ini juga banyak kemiripan antara gedung dan pola makan. Salah satunya yaitu seperti jemuran di lantai 3
Terus makan juga 1 piring 3 ekor lebih. Dan lauknya alhamdulillah ya sama, jangan lombok ataupun ada yang sambal. Bedanya nanti kalau seminggu pakai susu ya. Ya harapan saya insya Allah untuk para santri jangan kaget ketika belajar di Stay Ali bin Abi Thalib dan tetap semangat, karena tidak jauh beda dari sini, dan insya Allah di sana ilmunya akan bertambah lebih matang karena sudah digembleng dari Pondok Al-Ittisom seperti itu. Mungkin itu untuk mengawali untuk santri-santri semuanya. Saya juga pengen seperti santri-santri karena saya sudah uangan, jadinya ya cukup menikmati apa yang mereka perjuangkan seperti itu. Terima kasih. Ada yang mau bertanya? Boleh kelas 10, kelas 11, kelas 12 atau pengabdian? Enggak ada yang berani. Imam? Enggak. Mohon maaf kami menambahkan. Jadi kepada anak-anak sekalian, para santri, saya tahu kalian itu tipe berapa kalau 4 tipe tadi. Dari 4 tipe tadi tipe berapa antum? Tipe 1. Jadi semangat ngaji ning ra di duit. Saya yakin itu tipe yang paling pas. Ngaji ini semangat, kuliah semangat, tapi tidak punya ragan. Jadi kami sampaikan bahwa biaya di Stay Ali ini termasuk murah. Berapa tadi 1 semester? 3,3. Di STDI sekarang 1 semester itu 7,5 juta. Jadi 2 kali di Stay Ali. Ya, padahal tadi antum sudah lihat bagaimana sarana prasarana dan layanannya yang diberikan itu sudah luar biasa. Ya, ini saya harapkan ya, insya Allah ini pas untuk tipe kalian. Ya. Saya pribadi mengakui dan saya banyak menyaksikan yang saya temui di banyak lembaga-lembaga dakwah pondok pesantren yang baru-baru ini. Ternyata mudirnya itu banyak dari alumni Stay Ali. Ya, saya kemarin bertemu dengan dari Pemalang, Ustadz Imam, ngobrol-ngobrol gitu. Ternyata beliau mudir Ibnu Abbas. Ternyata istrinya itu alumni Al-Ittisom. Jadi ketika ngobrol-ngobrol gitu baru beliau kaget, loh antum tahu Ustaz Said? Oh iya, itu istri saya dari sana Ustaz. Nah, jadi suaminya dari Stay Ali, yang istrinya dari Al-Ittisom. Jadi sudah pas. Jadi hubungannya bukan cucu sama mbah, tapi suami istri sekarang ini. Semoga nanti ini akan menjadi pertimbangan kami, karena Ustadz kami punya program
Jadi pengiriman kader Ustadz itu sekarang ini ada 5 yang kita kirim di STDI, dan insya Allah untuk tahun ke depan kita akan mengalihkan ke STI Ali. Masya Allah. Ya, karena biaya di jadi di STDI kita merasakan cukup, ada 1 orang itu 7,5 juta, kalau 5 orang sudah di 40-an juta harus keluar dibiayai pondok. Nah, kita akan mengeratkan kembali hubungan dengan STI Ali dengan kita memfasilitasi atau mengarahkan anak-anak untuk bisa belajar di sana. Semoga ini satu kesempatan luar biasa. Hasilnya sudah kalian saksikan, Ustadz Gunarto, Ustadz Iman, Ustadz Muhammad Insan, dan asatidz yang lain yang menimba ilmu di sana. Ustadz Nuzul, kalau antum pernah lihat Ustadz Nuzul Dikri itu seangkatan dengan Ustadz Gunarto atau adik kelasnya. Nah, itu. Jadi ini tambahan dari saya. Nanti bagi yang santri yang nanti ingin melanjutkan di sana, nanti bisa menghubungi bagian pendidikan di Pondok Pesantren Al-Ittisal di Ustadz Agus Iko. Nanti kita akan data, kita akan berusaha untuk memfasilitasi. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ustadz Fadlan dan Ustadz Nurholis yang telah menyampaikan. Tadi Ustadz Fadlan telah menyampaikan materi, kemudian Ustadz Nurholis menyampaikan atau memaparkan STI Ali bin Abi Thalib Surabaya. Dan alhamdulillah ya, saya lihat tadi sudah lebih bagus daripada zaman saya dulu. Oke, terima kasih. Mungkin acara pada kesempatan sore hari ini kita cukupkan karena sudah semakin sore. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.